Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lukman Ali dari SDN 1 Taringulus Tonggo, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purwakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Siti Nur Mairatul Hasanah, guru kelas 4 di SDN 1 Taringulus Tonggo. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum nanti saya akan melakukan observasi pada pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Amel nanti di kelas. Nah, apa kabar Bu Amel? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya mohon maaf saya mengganggu. Sebagaimana yang telah kemarin kita sepakati bahwa pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait nanti proses observasi yang akan dilakukan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti pada proses pembelajaran? Baik, terima kasih Pak Ali atas kesempatannya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai di pembelajaran nanti, saya akan melakukan pembelajaran dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami langkah-langkah pembuatan teks prosedur. Yang kedua yaitu peserta didik dapat langsung mempraktikkan pembuatan teks prosedur itu. Jadi nanti Bu Amel akan memberikan materi tentang pembuatan teks prosedur ya. Oh ya, baik. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai pada proses pembelajaran nanti? Untuk area pengembangan yang hendak saya capai yaitu peserta didik diharapkan dapat secara mandiri melakukan pembelajaran secara kontekstual ya Pak. Ya. Karena memang pembuatan teks prosedur ini kan dapat dengan mudah dipahami sebenarnya oleh peserta didik. Untuk aspek pengetahuan yang akan saya tampilkan di sini, saya mengharapkan siswa dapat memahami tujuan dan langkah pembuatan teks prosedur itu sendiri. Untuk aspek yang kedua yaitu aspek keterampilan di mana siswa dapat langsung mempraktikkan pembuatan teks prosedur itu. Oh, jadi ada dua aspek ya. Yang pertama mungkin aspek pengetahuan dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Dari aspek pengetahuan mungkin nanti anak bisa membuat teks prosedur ya, seperti apa. Kemudian kalau aspek keterampilannya berarti nanti anak diupayakan untuk bisa mempraktikkan cara membuat teks prosedur secara langsung dari mungkin kemarin itu yang tujuannya mie instan ya. Iya, media pembelajarannya ya langsung kontekstual. Saya akan meminta peserta didik untuk membawa bungkus kopi, bungkus mie instan supaya peserta didik langsung belajar secara konteks seperti itu. Ya, baik. Lalu bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas terkait strategi atau pendekatan yang akan Ibu lakukan nanti dalam proses pembelajaran? Baik. Untuk strategi yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Dan karena di kelas saya ada beberapa siswa yang memang kemampuannya berbeda, sehingga saya akan memasukkan itu ke dalam pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kelas saya Pak. Dan diintegrasikan tentunya dengan pembelajaran sosial emosional. Oh, jadi strateginya adalah Bu Amel akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan PSE. Ya, pembelajaran sosial emosional. Iya betul. Kemudian media apa saja yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Iya, media apa yang saya lakukan, yang saya siapkan yaitu yang pertama tentunya buku sebagai bahan ajar. Yang kedua saya menyiapkan PowerPoint, tentunya ada laptop dan proyektor. Yang terakhir yaitu LKPD yang nantinya akan digunakan oleh siswa sebagai tadi untuk mengedepankan aspek keterampilannya, saya memberikan LKPD kepada peserta didik untuk diisi. Oh, jadi medianya ada buku teks, kemudian LKPD yang harus diisi siswa nanti supaya ketahuan ya apakah itu tercapai atau tidak terkait dengan pembuatan teks prosedur. Iya, baik. Kira-kira kapan Ibu siap diobservasi oleh saya? Kebetulan saya ada jam pelajaran Bahasa Indonesia itu hari Selasa, mungkin pada hari Selasa minggu depan saya akan
siap untuk diobservasi, Pak. Baik, berarti nanti hari Selasa Iya. saya akan mengobservasi Ibu ya untuk pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Iya. Nah, setelah melakukan percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Setelah melakukan obrolan ini, saya kira-kira mendapatkan gambaran untuk membuat LKPD saya seperti apa, media pembelajaran yang saya gunakan itu seperti apa nanti saat di kelas seperti itu. Oh iya, baik. Jadi paling tidak ini ada sebuah gambaran untuk nanti proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas ya, saat nanti pelaksanaan observasi. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama, nanti Bapak. mungkin hari Selasa kita akan observasi. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Teks prosedur ya. Coba kalau hujan-hujan gini enaknya bikin apa? Bikin kopi, bikin mie goreng, mie rebus, bikin kopi. Emang suka ngopi? Coba di belakang kemasan kopi yang sudah dibawa, di belakang kemasan mie yang sudah dibawa, ada cara penyajian atau petunjuk penyajian, ya. Dari situ kita akan belajar tentang teks prosedur. Kita lihat video dulu ya. Penjelasan tentang teks prosedur. Teks prosedur itu apa? Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Ada hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks prosedur. Ada juga ciri-cirinya. Ciri-ciri dari teks prosedur. Perhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks prosedur, yaitu pelajaran kelas 4 fase B pada bab 5 bertukar atau membayar, dengan tujuan pembelajaran memahami dan menulis teks prosedur. Pernahkah kalian melihat bagian belakang mie instan, pop ice, atau minuman kemasan yang lainnya? Di belakang bungkus makanan atau minuman tersebut ada semacam petunjuk atau instruksi tentang cara menyiapkan makanan atau minuman tersebut dengan benar, supaya kita tidak salah dalam membuatnya. Nah, hal ini yang dinamakan dengan prosedur. Jadi, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Langkah-langkah yang tertulis pada Apa tadi? Langkah-langkah yang tertulis pada bungkus makanan dan minuman tersebut adalah salah satu contoh teks prosedur. Prosedur adalah tahap atau kegiatan untuk
prosedur. Sekarang, mari kita bahas apa itu teks prosedur. Apa coba dibaca? Teks prosedur adalah ya, coba aja dibaca. Ya, teks prosedur itu adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan atau aktivitas bisa dilakukan. Tadi di contoh ada, coba dilihat di bungkus mie, di bungkus kopi yang sudah dibawa di belakangnya itu ada cara penyajian. Supaya menjadi mie rebus yang bisa dimakan ada caranya, ada langkahnya. Begitu juga dengan cara membuat kopi. Apa kopi bisa dibuat dengan air dingin? Harus diseduh menggunakan air panas. Dari yang pertama harus memasak air terlebih dahulu. Begitu juga dengan cara membuat mie goreng maupun mie rebus, semuanya juga harus ada langkah-langkah tahap awal, yaitu merebus air terlebih dahulu. Prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu. Tadi bisa membuat mie, membuat kopi, ataupun melakukan suatu pekerjaan. Salah satunya contoh menggunakan suatu alat. Misalkan kita mau menggunakan gunting. Gimana caranya menggunakan gunting? Apakah gunting diletakkan aja bisa bergerak? Enggak ya. Contohnya biasanya menggunakan alat-alat yang menggunakan mesin. Dan dari teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Tapi ingat ya anak-anak, teks prosedur harus berisi. Ada hal yang perlu diingat saat membuat teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai dari prosedur tersebut. Saat membuat mie, tujuannya itu apa? Supaya mie-nya menjadi matang atau siap dimakan. Membuat kopi juga sama. Tujuannya supaya kopi dapat dinikmati, dapat diminum. Dan perlengkapan yang dibutuhkan saat membuat mie, saat membuat kopi, menggunakan alat dan bahan, ya. Oke, mari. Terus kalau misalkan buat ngaduknya pakai apa? Pakai sendok atau pakai tangan? Melepuh nanti ya, karena menggunakan air yang mendidih. Yang ketiga, teks prosedur harus berisi langkah-langkah yang dilakukan. Langkah-langkahnya harus berurutan. Sudah matang, kemudian mie-nya kan dicampur bumbu dulu. Masih belum dicampur bumbu, udah dimakan. Harus dicampur bumbu. Nah, itu salah satu hal yang perlu diingat saat membuat teks prosedur, yaitu langkah-langkahnya harus sesuai, harus berurutan, ya. Mie dalam 400 cc atau 2 gelas di dalam air mendidih selama 3 menit. Itu tadi menyatakan perincian apa? 3 menit itu menyatakan perincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Cara yang akuratnya itu tadi sambil
ibadah. Pelajaran hari ini tentang teks prosedur pelajaran bahasa Indonesia yang selesai. Ibu harapkan kita bisa membuat langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Tadi ada yang membuat kopi, membuat mie rebus ataupun mie goreng. Di dalam kehidupan kita pasti selalu ada prosedur. Mau membuat es teh manis pun ada langkah-langkahnya. Mau membuat nasi goreng ada langkah-langkahnya. Mau beribadah, coba mau sholat pasti ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus berwudu juga ada langkah-langkahnya. Jadi dalam kehidupan kita itu pasti semua menggunakan teks prosedur. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya tidak sendiri. Saya sekarang bersama Bu Amel dan Pak Pepe, Pak Haji Muhammad Iqidin. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah tadi Bu Amel melakukan proses pembelajaran. Baik Bu, sudah siap Bu? Ya, siap Pak. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Ya, alhamdulillah saya merasa senang, antusias dan tentunya lega ya Pak. Jadi lega ya, Lega ya, setelah Pak. melakukan proses pembelajaran. Nah kemudian bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran tadi. Langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi bersama anak-anak? Ya, baik. Sesuai dengan pra-observasi waktu itu, saya akan mengedepankan tentang aspek yang pertama, aspek pengetahuan, dan yang kedua yaitu tentang aspek keterampilan. Di mana tadi saya melakukan pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Yang pertama, langkah pembelajarannya yang pertama tentunya saya menggunakan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Tadi saya menggunakan kalimat, apakah kalian tahu bagaimana langkah membuat mie instan seperti apa, seperti itu ya Pak. Terus selanjutnya saya memberikan video secara langsung tentang langkah-langkah pembuatan mie instan tersebut. Kemudian saya melakukan metode ceramah dalam pembelajaran tadi tentang menyampaikan tentang materi-materi yang sudah sesuai dengan RPP yang saya buat, yaitu tadi tentang teks prosedur, ciri-ciri dari teks prosedur, langkah-langkah yang perlu diketahui oleh peserta didik tentang cara pembuatan teks prosedur itu. Jadi, untuk keterampilannya saya membuat LKPD yang sudah saya bagikan ya, sudah sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, yang saya bagikan kepada peserta didik untuk dikerjakan, yang isinya tentang langkah-langkah pembuatan teks prosedur. Ya. Berarti intinya area yang dikembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan ya. Betul, Pak. Kalau keterampilan tadi mungkin menggunakan LKPD ya Bu ya. Nah menurut Ibu, bagaimana area yang hendak dikembangkan tadi? Apakah sudah maksimal tercapai atau belum? Saya rasa kurang maksimal ya Pak. Karena mungkin pembelajarannya memang kelas 4 ini untuk materi yang terlalu sulit memang belum. Iya, apalagi menyusun teks-teks. Iya, menyusun teks prosedur. Kadang-kadang kan untuk perbendaharaan katanya masih kurang. Iya. Betul Pak. Nah, menurut Ibu yang menjadi kendala atau kekurangan dalam proses pembelajaran tadi sehingga menjadi kurang maksimal itu apa kendalanya? Ya, kendalanya ya karena peserta didik kurang aktif Pak, terutama dalam bertanya ketika merasa ada kesulitan yang menghambat lah, seperti itu. Jadi
ya peserta didiknya Iya. kurang aktif. Jadi Kurang aktif. untuk hal-hal yang mereka belum tahu tetapi tidak ditanyakan, Iya. sehingga ya akhirnya Ya, seperti itu ya Bu akhirnya ya. jadi seadanya seperti Iya, itu. seadanya. Nah, menurut Ibu, kenapa peserta didik itu kurang aktif dalam menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan-pertanyaan yang mereka belum ketahui? Iya, menurut saya ya karena yang pertama tentunya malu mungkin ya Pak, malu dan takut dalam mengungkapkan pendapat. Jadi mungkin karena malu, karena takut, Iya. atau hal-hal lain ya, sehingga mereka tidak aktif atau tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya ya Bu. Iya betul. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan terkait kekurangan yang tadi dipaparkan oleh Ibu supaya nanti proses pembelajaran itu sendiri menjadi lebih maksimal lagi? Tentunya setelah melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri juga, saya akan secepatnya untuk melakukan perubahan dalam memaksimalkan pembelajaran yang ada di dalam kelas saya. Iya, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin. Saya doakan, saya dukung Bu supaya Iya. proses pembelajaran lebih interaktif lagi, lebih berhasil lagi terhadap tujuan-tujuan Ibu yang tadi dipaparkan. Dan ke depan kalau ada waktu boleh kita sharing lagi Iya, Bu ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih. Itu adalah tadi proses percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Amel. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Pepe untuk memberikan umpan balik terkait proses pembelajaran dan percakapan pasca observasi tadi. Ya, terima kasih Pak Ali ya, Ibu Amel. Jadi proses pembelajaran tadi sudah dipaparkan sama Pak Ali juga ya, sudah dilihat hasil proses pembelajaran di kelas. Kemudian di sini tadi ada, ini kan namanya bagaimana juga Pak Ali sebagai coach ya, Bu Ami sebagai coach membongkar permasalahan yang muncul. Pada dasarnya proses coaching sudah berjalan, cuma ada satu yang perlu ditekankan di sini, bahwa ketika ada suatu permasalahan, kan Pak Ali sebagai coach itu bertanya apa ini. Ketika pembelajaran maksimal, anak ikut aktif. Kira-kira Bu Ami apa yang Baik. ya seperti itu. Ya. Dan kemudian ketika anak belum bisa memahami atau dalam pembelajaran itu kurang memahami, dari segi apa harus tahu kira-kira apa yang menjadi faktor penyebabnya, sehingga di sana muncul suatu gagasan baru berdasarkan hasil pertanyaan pemantik dari Pak Ali yang menunjukkan oh iya ternyata pembelajaran tadi seperti ini. Jadi nanti upaya yang muncul itu justru muncul dari inisiatif Bu Amel sebagai kunci ya gitu. Nah, jadi tinggal diperdalam saja pertanyaan pemantiknya ya, supaya apa? Supaya nanti memang eksploitasi Bu Amel sebagai kunci itu benar-benar teruji di sini ya. Jadi itu sudah bagus ya, tinggal nanti kembangkan lagi ke permasalahan supaya kita mendapatkan suatu makna ya. Tujuan refleksi itu kan kita melihat dari suatu pelajaran yang kita lakukan, kemudian kita menyadari kekurangan kita dan kita bisa oh iya betul penyebabnya ini gitu kan. Iya. Pak Ali itu hanya sebagai menggiring saja gitu, seperti itu ya. Itu terima kasih ya. Ya. Mudah-mudahan ini kedepannya lebih baik lagi ya. Iya. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih. Itu pesan terakhir dari Pak Pepe dalam percakapan pasca observasi ini. Terima kasih Pak Ya. atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.